Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 8 di SMP Nurul Islam Tanah Bayar. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi gerak pada tumbuhan beserta dengan jenis rangsangnya. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsang atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu, atau gerak sebagian organ tumbuhan atau keseluruhan tumbuhan akibat pengaruh rangsang atau bukan pengaruh rangsang atau otonom. Jadi geraknya bisa gerak sebagian ataupun gerak keseluruhan tumbuhan. Jadi timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas atau peka terhadap rangsang dan mampu menangkap rangsang tersebut. Jika pada hewan rangsang disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan rangsang disalurkan melalui benang plasma atau yang disebut dengan plasmodesma yang masuk ke dalam sel melalui dinding yang disebut nokta. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama endonom, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Untuk gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Untuk gerak nasti ada 5. Contohnya yang pertama menutupnya daun putri malu. Ini contoh gerak nasti. Yang kedua menutupnya daun Venus. Ini termasuk seismonasti. Yang ketiga menutupnya daun majemuk karena malam atau niktinasti. Yang keempat mekarnya bunga pukul 4 atau fotonasti. Dan yang kelima membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Ini gerak nasti kompleks. Untuk contoh gerak tropisme ada 4. Di sini yang pertama gerak batang ke arah cahaya atau disebut dengan fototropisme. Yang kedua gerak akal ke dalam pusat bumi atau geotropisme. Yang ketiga membelitnya ujung batang pada sulur tanaman atau tigmotropisme. Dan yang keempat gerak akar menuju tempat yang berair, hidrotropisme. Sedangkan untuk gerak taksis contohnya yang pertama gerak kloroplas ke arah cahaya atau fototaksis. Yang kedua gerak sperma menuju sel telur. Untuk yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Ya, jadi di sini gerak endonom rangsangnya berasal dari dalam tubuh sendiri. Contohnya gerak aliran sitoplasma dalam sel atau gerak kromosom saat siklus sel. Itu ada gambar gerak kromosomnya. Yang kedua gerak esionom. Gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Tadi kalau endonom itu dari dalam, kalau esionom itu rangsangnya berasal dari luar. Faktor penyebabnya bisa berasal dari rangsang sentuhan, air,
cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Untuk gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Untuk gerak tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi ada arah rangsangnya. Rangsang dari luar yang mempengaruhi gerakan tumbuhan ada bermacam-macam, misalnya cahaya, gravitasi, air, kelembapan, sentuhan, atau singgungan. Berdasarkan jenis rangsangan, gerak tropisme dibagi menjadi 4, yaitu fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, dan yang keempat tikmotropisme. Untuk yang pertama, fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsang cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarah tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya fototropisme. Apabila gerakan tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, berarti tumbuhan tersebut melakukan gerak fototropisme positif. Bila gerakan tumbuhan itu menjauhi arah cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Di gambar yang atas itu ada gerak tumbuhan yang batangnya membengkok ke arah datangnya cahaya. Jadi cahaya di sini rangsangnya adalah cahaya, makanya disebut fototropisme. Yang kedua, geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Jadi di sini rangsangnya berupa gravitasi bumi. Apabila arah pertumbuhannya ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Akan tetapi apabila arah pertumbuhannya ke bawah, berarti geotropisme positif. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Jadi akar itu selalu tumbuh ke bawah atau menuju ke dalam tanah atau menuju ke pusat bumi, karena rangsangnya berupa gaya tarik bumi atau gravitasi bumi, sehingga geraknya disebut geotropisme, di mana gerak akar selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah atau ke pusat bumi, sehingga mengalami geotropisme positif. Kemudian yang ketiga, hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Apabila arah pertumbuhan tanaman menjauhi tempat yang berair disebut hidrotropisme negatif. Contoh hidrotropisme positif adalah arah pertumbuhan ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Jadi ujung akar itu selalu menuju ke arah bawah, yaitu menuju ke tempat yang mengandung air. Jadi gerak akar itu dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan juga dipengaruhi oleh tempat yang mengandung air. Air bahasa latinnya hidro, makanya disebut gerak hidrotropisme. Berikutnya yaitu gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda atau persinggungan. Berasal dari kata tikma yang berarti singgungan atau hapto yang berarti sentuhan. Gerakan ini nampak jelas pada gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur dari Cucurbitaceae atau Passiflora. Contohnya tanaman yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa,
semangka, dan mentimun. Bisa kalian lihat di 3 gambar itu tanamannya akan membelit pada ujung batang atau kayu yang berdekatan dengan dia. Berikutnya gerak taksis. Gerak taksis gerakan yang terjadi akibat rangsang luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh rangsang. Untuk gerak taksis dibagi yang pertama fototaksis. Foto itu cahaya. Jadi fototaksis adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsang berupa sinar matahari atau cahaya matahari. Contoh gerak fototaksis adalah yang pertama gerak spora kembar dari jamur Phyllobullus. Yang kedua gerak kloroplas menuju ke sisi sel yang mendapatkan sinar matahari. Kemudian gerak euglena pada pagi hari bergerak ke arah datangnya sinar matahari, tetapi di siang hari dia akan bergerak menjauhi sinar matahari. Untuk yang kedua yaitu gerak kemotaksis. Kemo itu kimia. Jadi kemotaksis adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsang berupa zat kimia. Contohnya bakteri aerob pada percobaan Engelmann bergerak menuju bagian pita kloroplas yang terkena cahaya matahari karena bagian tersebut mengeluarkan oksigen. Contoh yang lain adalah gerak spermatozoid pada lumut atau tumbuhan paku menuju sel telur karena pengaruh zat kimia yang berupa gula atau protein. Jadi di sini kemotaksis disebabkan oleh rangsang yang berupa zat kimia. Gerak nasti ditinjau dari macam sumber rangsangnya. Gerak nasti dibagi menjadi yang pertama fotonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga tigmonasti atau seismonasti, yang keempat termonasti, yang kelima haptonasti, dan yang keenam nasti kompleks. Gerak nasti sendiri, nasti berasal dari kata Yunani yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Untuk yang pertama, fotonasti. Foto itu cahaya. Jadi fotonasti merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar di sore hari, tapi pada saat pagi hari akan menutup. Contoh itu gambar yang sebelah kiri, itu tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Dia bunganya menguncup di pagi hari, tetapi di sore hari bisa kalian lihat di sebelah kanan itu tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Dia bunganya mekar pada sore hari. Jadi dipengaruhi oleh cahaya. Jadi termasuk fotonasti. Yang kedua, niktinasti, yaitu contohnya gerak menutupnya daun berbuah polong-polongan karena pengaruh gelap atau menjelang malam, makanya termasuk gerak niktinasti. Seperti hanya gerak seismonasti, gerak yang disebabkan karena menurunnya turgor sel-sel pada daerah persendian tangkai daun. Menurunnya tekanan turgor itu disebabkan karena terjadinya perubahan susunan kimia pada sel-sel tersebut karena pengaruh perubahan suhu. Jadi niktinasti itu dipengaruhi oleh rangsang yang berupa suasana gelap atau menjelang malam. Bisa kalian lihat pada saat pagi hari itu daun pada buah polong-polongan dia daunnya masih mekar, tapi pada saat malam hari atau menjelang malam dia akan menguncup
atau menutup. Yang ketiga, tigmotropisme atau disebut juga seismonasti. Istilah tigmonasti berasal dari kata Yunani, yaitu tigma yang berarti sentuhan. Gerak tigmonasti atau gerak seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Jadi rangsangnya itu berupa getaran atau sentuhan. Misalnya, gerak membuka atau menutupnya daun putri malu jika disentuh atau digetarkan. Jadi bila kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malunya akan menutup. Jadi rangsangnya berupa getaran atau sentuhan. Makanya termasuk tigmotropisme. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan ada aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan akan berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Jika dibiarkan beberapa saat, daun akan kembali membuka karena air mengalir kembali ke arah daerah sentuhan. Lamanya waktu menutup tergantung pada suhu atau halusnya getaran. Arah gerak menutupnya daun putri malu adalah tetap, walaupun pusat rangsangnya dirubah. Yang berikutnya yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang berupa suhu. Jadi di sini termo itu suhu. Contohnya mekarnya daun bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Bunga itu akan mekar jika suhunya hangat. Itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Tapi pada saat suhunya menurun, dia akan menutup. Itu bisa dilihat di sebelah kanan. Berikutnya haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya, menutupnya daun tanaman kantong semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun akan menutup, sehingga serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Jadi haptonasti itu contohnya pada tumbuhan pemakan serangga akibat rangsang dari sentuhan. Sentuhannya dari sentuhan serangga. Itu bisa dilihat gambarnya yang sebelah bawah. Itu serangganya sudah masuk, berarti adanya sentuhan sehingga nanti tumbuhannya akan menutup. Berikutnya nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsang yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya, gerak dan membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Bisa dilihat di dalam gambar yang atas itu stomatanya bisa membuka, bisa menutup. Jadi perbedaan gerak nasti, taksis, dan tropisme adalah kalau gerak nasti itu gerak bagian tumbuhan akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tetapi terjadi akibat perbedaan kecepatan perubahan tekanan turgor. Jadi gerak nasti itu rangsangnya dari luar, kemudian tidak dipengaruhi oleh arah gerak. Sedangkan untuk gerak tropisme itu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, gravitasi, air, kelembapan, sentuhan, dan singgungan. Jadi gerak tropisme itu arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Sedangkan untuk gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang diberlakukan oleh
organisme atau tumbuhan, arahnya bisa mendekati, bisa juga menjauhi. Yang terakhir, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Higro itu air atau kelembapan. Contohnya gerak higroskopis adalah pecahnya kulit buah polong-polongan, misalkan tumbuhan lamtoro, kembang merah, kacang buncis. Buah yang telah tua akan kering dan pecah sehingga bijinya akan terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan untuk memencarkan keturunannya. Gerak higroskopis juga terjadi pada membukanya kotak spora atau sporangium pada tumbuhan paku dan lumut untuk mengeluarkan spora. Jadi, gerak higroskopis tidak dipengaruhi oleh rangsang dari luar, tetapi disebabkan oleh perubahan kadar air secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora akan pecah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gerak pada tumbuhan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran melalui daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.